Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas karunia, nikmat, rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman karena banyak dari teman-teman, dari juga termasuk tetangga-tetangga dan orang-orang terdekat saya yang bertanya, mengapa kamu bisa jadi seperti sekarang saat ini, bisa berada di majelis, duduk di majelis seperti itu. Langsung saya jawab, saya sendiri juga tidak menyangka mengapa bisa jadi seperti ini. Namun saya bersyukur, alhamdulillah atas nikmat karunia yang agung ini, alhamdulillah. Namun perjalanannya seperti ini. Namun sebelum lanjut pada kisahnya, jangan lupa ya dukung channel ini dengan subscribe, like, komennya, juga share-nya. Semoga dapat memotivasi, bisa memberikan motivasi pada kalian yang mempunyai keinginan. Insya Allah ada hikmah dari kisah ini yang dapat diambil. Namun saranku buat kalian yang mempunyai cita-cita, keinginan, entah itu apa, tetaplah berusaha, perjuangkan sebesar apapun cita-cita kalian, seperti itu. Langsung saja. Jadi pada awalnya berangkat dari sebuah cita-cita yang mana dulunya itu dari sejak kecil aku mempunyai keinginan, cita-cita menjadi seorang penyanyi, seperti itu. Sehingga pas saya masih sekolah taman kanak-kanak, sekolah TIKA waktu itu saya sekolah di Lembaga Pendidikan Islam Tarbiyatus Sibyan Sumber Penang dari sejak TIKA. Waktu itu saya ingat, karena sudah mempunyai keinginan untuk menjadi seorang penyanyi. Pas waktu di sana, waktu masih sangat kecil ya namanya juga masih TK, entah itu berusia berapa, saya ingat jika jam waktu istirahat saya suka nyanyi-nyanyi, mengumpulkan meja sekolah itu, bangku dibentuk panggung seperti itu, nyanyi-nyanyi sendiri, pegang itu sapu yang dibuat mic waktu itu saya suka banget dengan lagunya Raja Band yang sering dinyanyikan waktu TK, lagu Raja yang seperti ini. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, ya bukan seperti itu. Sampai lulus TK saya wisuda, lanjut SD. Alhamdulillah SD saya belajar bermain gitar. Saya diajari oleh om saya, belajar alhamdulillah sedikit banyak bisa. Dan waktu SD juga sempat membuat istilahnya kayak apa, membuat grup, band, sering ngeband sama teman-teman, namun tidak berjalan, cuman sebatas latihan, sewa studio kayak gitu.
sama teman-teman yang diberi nama grupnya namanya The Kids Band seperti itu. Suka nyanyi band gitu, pokoknya ngefans banget dengan lagu pop band-band ya gitu. Ada ST12, Raja dan lain-lainnya pas waktu populernya di waktu itu. Lulus SD saya lanjut sekolah ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin. Saya masuk MTS masih dengan cita-cita menjadi seorang penyanyi, sampai waktu itu dulu pernah ingat pas sekolah bawa gitar ditaruh dalam tas, nyanyi-nyanyi pas waktu istirahat sama teman-teman di pondok kayak gitu. Ya namanya juga hobi ya, hobi dan juga cita-cita. Pas nyampe kelas 3 MTS saya beralih, yang asalnya suka lagu pop band-band, saya suka lagu dangdut. Saya suka dangdut. Mengapa suka dangdut? Waktu itu kan lagi musim-musimnya apa ya, kayak cinta-cinta monyet kayak gitu. Jadi istilahnya sakit hati mendengarkan lagu dangdut yang akhirnya terbawa dengan suasana lagunya. Lagu dangdut yang pertama saya suka yaitu lagunya Caca Handika yang judulnya Cincin Putih ya. Cincin putih sayang ya, seperti itu. Terus lulus MTS, kebetulan juga saya di madrasah. Saya MTS kelas 3, di madrasah saya kelas berapa ya? Kelas 6 kalau nggak salah. Pokoknya saya lulus MTS, saya juga lulus di madrasah ibtidak kelas 6. Saya diberi bagian untuk mengabdi di Sumber Penang di madrasah saya yang dari TK itu. Terus berjalan saya lanjut sambil sekolah masih di pondok pesantren, sekolah MA, masih dengan keinginan yang seperti itu. Saya baru bisa memainkan media gitu seperti Facebook dan lain-lain. Waktu itu saya punya keinginan sering posting nyanyi di semol, siaran langsung, nyanyi pokoknya gitu. Dengan tujuan siapa tahu ada produser nyasar kayak gitu dengan suara yang pas-pasan. Ya tetap usahanya di situ. Memperjuangkan, mengembangkan sebuah bakat yang kita miliki. MA kelas 3 saya juga masih mengabdi di madrasah. MA kelas 3 saya mempunyai angan-angan untuk jika nanti lulus MA, saya harus bisa ikut audisi dangdut kayak gitu. Pas waktu itu ada sebuah majelis atau taufik terbentuk, saya aktif menghadiri majelis atau taufik. Saya aktif hadir, juga terbentuk grup di dalam majelis itu dengan teman-teman saya. Di grup saya ada Lauk Leke seperti itu. Jadi jika saya hadir ke majelis bersama teman-teman itu, bersama grup Lauk Leke itu, terus waktu itu karena saya juga sering hadir majelis, saya suka dangdut. Waktu itu Ustadz Ahmad Tumbu membawakan lagu dengan judul Taubat. Saya suka banget.
pertama kali dibawakan, yang berketepatan di Karangpenang, lokasinya dekat dari rumah. Saya hadir. Waktu itu saya hadir dan Ustadz Ahmad membawakan lagu itu, saya langsung rekam di HP saya. Saya rekam karena saya suka dangdut. Kan lagu Tobat itu diambil dari lagu Gala-Gala, cuman dirubah lirik sama beliau. Terus keesokan harinya saya live streaming di Facebook. Saya kasih tanda sama beliau karena saya membawakan lagu beliau, Ustadz Ahmad Tumbu. Saya kasih tanda live streaming, dan ternyata di komentar ya sempat kaget, sempat ditanyakan, terus pindah ke inbox, saling komunikasi sampai Ustadz Ahmad Tumbu mempunyai nomor WA saya dan saling komunikasi di WhatsApp seperti itu, menanyakan di mana rumahnya, dan beliau sempat bilang katanya insya Allah beberapa hari lagi ingin main ke rumah, mau nge-vlog bareng menyanyikan lagu Tobat dengan petikan gitar ya gitu katanya. Nyampe pada hari Jumat, saya tunggu beliau, alhamdulillah hadir ke rumah dan kita nge-vlog bareng di rumah. Dan sempat beliau posting juga di Facebooknya setelah nge-vlog. Selesai dari itu lumayan lama nggak ada kabar, lumayan lama. Entah itu jangka berapa hari atau bulan ya. Terus Ustadz Ahmad Tumbu itu inbox, kirim pesan pada teman saya. Waktu itu teman saya di rumah, Musahdi, Imam dan saya sering tidur di rumah, sering bercanda. Terus Ustadz Ahmad Tumbu ini kirim pesan pada Musahdi Messenger, katanya hari Rabu jam 10 saya disuruh ke pondok pesantren, katanya ditunggu beliau Gus Hoiron kayak gitu. Jadi saya tidak percaya sama sekali kata teman saya itu, kata Musadi, karena saya sering bercanda juga, tidak percaya sekali seorang saya katanya ditunggu kayak gitu sama Ustadz Ahmad Tumbu, disuruh ke pondok. Saya tidak percaya. Jadi pas hari Rabunya itu, nyampe pada hari Rabu, kebetulan saya tidak masuk sekolah. Saya pergi ke madrasah, minta amal lah kayak gitu, bantuan untuk pembangunan madrasah di Sumber Penang. Saya tidak masuk sekolah ke Karangdurin. Dari pagi pas duhur saya pulang, kebetulan juga tidak bawa HP. Nyampe rumah saya cek HP, ternyata 6 panggilan, 6 panggilan, nomornya Ustadz Ahmad Tumbu. Saya kan kaget gitu, kan sudah punya nomor saya, kenapa melalui teman saya, padahal saya kan sering bercanda sama si Musahdi ini, jadi tidak percaya sama sekali. Terus nyampe rumah saya telepon Bali, dan pas saya bicara sama beliau, Ustadz Ahmad ya sempat dimarahi juga, katanya ya mungkin kecewa ya menunggu kayak gitu, saya nggak datang. Ya terus saya bilang sejujurnya, karena memang tidak percaya sama sekali sama teman saya karena sudah sering bercanda seperti itu. Terus di akhir pembicaraan itu Ustadz Ahmad bilang bahwa kalau dipanggil lagi kamu harus bisa, seperti itu. Saya masih ingat. Lah selesai dari kejadian itu saya bercerita pada keluarga. Saya juga sempat dimarahi sama keluarga. Ya kayak gitulah, kayak gitu. Singkat cerita, lama dari itu, entah beberapa hari atau bulan, saya juga masih aktif hadir ke majelis. Waktu itu acara di Karangpenang Allah, saya hadir. Pas pulangnya dari acara majelisan, nyampe rumah sudah mau tidur.
Setelah beberapa lama tidak ada kabar dari yang sehabis nelpon itu, beliau nelpon, Ustadz Ahmad nelpon saya pas mau tidur habis acara majelis. Katanya disuruh berangkat ke pondok, ditunggu beliau Abuya katanya. Jadi berangkat tengah malam sama teman saya, sama imam dan Musahdi ini bertiga. Nyampe pondok, Masya Allah kaget gitu. Banyak para masyayikh, karena ya juga sehabis acara majelisan gitu. Saya disuruh ke selatan dalam beliau, dan teman saya disuruh tunggu di tempat pertemuannya tamu kayak gitu. Saya masuk, habis itu pulang satu persatu, tinggal beliau bertiga, kayak Haji Wahid dan Abuya dan Ustadz Ahmad. Saya disuruh masuk ke dalam. Waktu itu saya gemeter banget, Masya Allah, karena sebelumnya belum pernah lah kayak gitu. Pokoknya rasa waktu itu bahagia, sedih, gemeter, semuanya ada. Terus beliau tuh nanya, siapa namanya, orang mana, sekolah di mana, umurnya berapa kayak gitu. Terus saya bilang ini sekian. Terus beliau tuh suruh saya tes menyanyikan lagu-lagu At-Taufik. Waktu itu saya ingat 5 lagu yang disuruh tes, yang disuruh baca sama beliau. Ada Jaran Goyang dan selawat At-Taufik, ada Taubat, apalagi pokoknya waktu itu 5 sholawat yang saya baca, yang dites ya, kayak di audisi lah kayak gitu, sesuai dengan angan-angan saya mau ikut audisi kayak gitu. Terus habis dites, singkat cerita mungkin beliau itu rembu ya, bertiga rembu. Habis itu beliau menanyakan pada saya, Fani siap gabung ke Taufik? Nah, waktu itu saya langsung jawab siap kayak gitu. Tanpa pikir-pikir panjang saya langsung bilang siap kayak gitu. Karena bahagia banget waktu itu, tidak menyangka. Terus ya sudah dikasih saran ini itu, arahan ini itu. Disuruh kasih lagu juga sama Ustadz Ahmad. Waktu itu disuruh kasih lagu Taubat dan La Ini Akhafullah. Disuruh ikut latihan. Beberapa hari dari itu disuruh manggung di acara Taufik di Pelumbungan di Pamekasan. Terus pas mau pulang karena hujan, jadi tidak bisa pulang. Dan alhamdulillah waktu itu juga dikasih seragam yang milik beliau, Masya Allah bahagia banget. Juga sarung yang punyanya beliau yang dikasihkan ke saya, Masya Allah luar biasa. Jadi nggak bisa pulang, saya masih ngobrol bersama Ustadz Ahmad, juga tidak bisa pulang karena hujan. Di ruang tamu itu ngobrol, ternyata beliau bilang, Ustadz Ahmad bilang sebelum saya panggil, mungkin katanya ada yang pernah dites gitu, tapi katanya tidak lolos, entah apa faktornya. Ya mungkin bukan cuma suara yang dinilai kayak gitu, juga akhlak yang juga dinilai seperti itu. Selesai itu terus saya beberapa kali ikut latihan, langsung manggung di acara At-Taufik di Kota Pamekasan di Desa Pelumbungan. Pertama kali naik panggung, Masya Allah gemeter banget. Yang sebelumnya tidak pernah berpengalaman berada di panggung semegah itu dan ribuan orang sebanyak itu, saya gemeter banget, grogi, Masya Allah, melihat jamaah dari atas panggung itu banyak banget. Jadi gimana ya, kaku, kurang percaya diri, ada semuanya tercampur di waktu itu.
Tapi alhamdulillah diberikan kelancaran gitu. Sampai beberapa bulan lagi terus masih aktif, beberapa bulan, 4 bulan acara di Malaysia ikut, beberapa bulan-bulan dan sebelumnya terus sampai sekarang. Jadi kesimpulan hikmah dari perjalanan ini, buat kalian yang mempunyai keinginan entah hobi, cita-cita sebesar apapun cita-cita kalian, tetaplah perjuangkan, dikejar. Karena dalam kitab disebutkan man jadda wajadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dapat, seperti itu. Saya yang asalnya tidak menyangka, terus sampai sekarang saya juga masih belum menyangka seperti itu. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah bahagia banget atas karunia nikmat agung yang telah Allah berikan kepada saya. Alhamdulillah. Tetap tidak menyangka sebenarnya ya. Tapi ya berangkat dari cita-cita yang seperti itu, ingin masuk audisi dangdut, ingin memaksakan diri, dikasih nggak dikasih sama orang tua, waktu itu saya harus ikutlah kayak gitu, lolos tidak yang penting tercapai, berada di audisi kayak gitu. Dari kisah ini semoga dapat memotivasi buat kalian yang punya keinginan, cita-cita, teruslah semangat berjuang. Tapi ingat, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa sudah bisa. Karena jika rasa itu sudah ada dalam diri kita, kita tidak akan bisa berjalan seperti itu. Teruslah semangat berjuang, bersungguh-sungguh seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya persembahkan buat kalian teman-teman yang juga sempat menanyakan, bertanya-tanya bagaimana perjalanannya, sahabat, tetangga juga nanya kok bisa seperti itu caranya. Ya, saya juga tidak menyangka seperti itu. Namun saya bersyukur alhamdulillah atas nikmat agung yang telah Allah berikan seperti itu. Selamat berjuang buat kalian yang mempunyai cita-cita. Tapi ingat, jangan pernah merasa puas dan jangan pernah merasa bangga. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Insya Allah ada manfaatnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.